teman-teman, perkenalkan nama saya Terselende. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang meningkat dan mengelola perawatan yang aman dan berkualitas. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Terima kasih. Baik teman-teman, kita masuk dalam pembahasan materi. Keselamatan dan kualitas perawatan adalah konsep dalam satu kesatuan. Meskipun perawatan yang aman, hasil perawatan dalam potensi terendah untuk membahayakan pasien. Perawatan berkualitas tinggi, hasil perawatan dalam potensi terbesar untuk mencapai pasien sebaik mungkin. Hasil keselamatan dan kualitas perawatan adalah konsep dalam satu kesatuan. Meskipun perawatan yang aman, hasil perawatan dalam potensi terendah untuk membahayakan pasien. Perawatan berkualitas tinggi, hasil perawatan dalam potensi terbesar untuk mencapai pasien sebaik mungkin. Baik teman-teman, kita masuk dalam tahapan menciptakan budaya keselamatan. Yang pertama, manajemen keselamatan didasarkan pada aturan dan regulasi. Organisasi melihat keselamatan sebagai persyaratan eksternal yang diperlukan oleh badan pengatur dan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi saja sudah dianggap memadai. Yang kedua, kinerja keselamatan yang baik menjadi tujuan organisasi. Keselamatan adalah dianggap penting oleh kepimpinan dan manajemen, tetapi kinerja keselamatan ditangani dalam hal tujuan daripada sebagai bagian dari rencana strategis dan budaya organisasi. Yang ketiga, kinerja keselamatan dipandang dinamis dan terus mengikat. Kinerja keselamatan dipandang oleh semua orang di organisasi sebagai dinamis dan membutuhkan perbaikan berkelanjutan di pelatihan gaya manajemen dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Baik teman-teman, kita masuk di materi di bagian berikut. Inisiatif keselamatan pasien. Kelompok advokasi keselamatan pasien telah muncul sejak 1980-an sebagai tanggapan atas keprihatinan tentang kualitas yang kurang dari sistem perawatan kesehatan Amerika dan prevalensi masalah keselamatan pasien. Pemimpin dari banyak kelompok ini adalah orang-orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan kesalahan medis, sehingga menempatkan manusia menghadapi masalah keselamatan pasien. Gerakan keselamatan pasien modern tidak membutuhkan kesempurnaan dari profesional perawatan kesehatan kami. Sebaliknya, ia mengakui bahwa manusia membuat kesalahan dan mengganti permainan, menyalahkan dan malu dengan sistem berpikir. Baik, yang berikut, Badan Penelitian dan Kualitas Kesehatan. Fondasi untuk lebih mengalami keselamatan pasien, mendukung multidisiplin pendekatan sistem untuk meminimalkan kesalahan dalam kesehatan. Berasal dari berbagai disiplin ilmu dan sumber telah ditulis dan atau disponsori oleh sumber yang dapat dipercaya. Menarik bagi komunitas keselamatan pasien secara luas, baik ahli maupun pemula. Bermanfaat untuk mendapatkan wawasan dan mendukung keselamatan pasien, perawat di semua tingkatan dan dapat menggunakan PSNet untuk menemukan tips dan mencegah kesalahan medis dan mempromosikan keselamatan pasien. Pimpin di mana perawat dapat menggunakan PSNet. Baik teman-teman, kita masuk dalam intervensi untuk mengurangi bahaya dan kematian karena kesalahan medis. Yang pertama, mengerahkan tim tanggap cepat untuk pasien yang berisiko mengalami serangan jantung atau pernafasan. Yang kedua, memberikan perawatan yang handal dan berbasis bukti kepada pasien dengan infarkt miokard, mencegah kematian akibat serangan jantung. Yang ketiga, mencegah efek samping obat melalui rekonsiliasi pengobatan sebagai proses perbandingan daftar obat pasien dengan yang dipesan oleh perawatan kesehatan penyedia saat masuk, transfer, dan atau keluar. Yang keempat, cegah infeksi jalur pusat dengan menerapkan serangkaian langkah berbasis bukti disebut Central Line Bundle. Yang kelima, cegah infeksi situs bedah untuk memberikan praoperasi
yang sesuai antibiotik dan pada waktu yang tepat. Yang keenam, cegah pneumonia terkait ventilator dengan menerapkan serangkaian bukti berbasis langkah-langkah yang disebut bundel ventilator. Baik teman-teman, kita masuk dalam mengikuti strategi tambahan untuk mengurangi bahaya dan kematian akibat kesalahan medis. Yang pertama, cegah tukak lambung dengan menggunakan pedoman berbasis bukti. Yang kedua, mengurangi methicillin resistant Staphylococcus aureus atau disebut dengan MRSA melalui perubahan dasar dalam proses pengendalian infeksi di seluruh rumah sakit. Yang ketiga, mencegah bahaya dari pengobatan dengan kewaspadaan tinggi dengan fokus pada antikoagulan, obat penenang, narkotika, dan insulin. Yang keempat, kurangi komplikasi bedah dengan handal, menerapkan perubahan dalam perawatan yang diidentifikasi oleh proyek peningkatan perawatan bedah. Yang kelima, memberikan perawatan berbasis bukti kepada pasien dengan gagal jantung kognitif untuk mengurangi readmissions. Yang keenam, dapat mengurus rumah sakit dengan menentukan dan menyebarkan proses baru ke mendorong dewan direksi untuk lebih efektif dalam peningkatan perawatan. Yang berikut kita masuk dalam prinsip peningkatan kualitas. Organisasi keperawatan kesehatan dipanggil untuk menggunakan TQM dengan mengimplementasikan program KI bertujuan untuk memantau, menilai, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, disampaikan dan terus mencari tingkat kinerja yang lebih tinggi dan mengoptimalkan keperawatan. Ada 4 program KI dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, KI bekerja sebagai sistem dan proses. Yang kedua, ada fokus pada pasien. Ketiga, ada fokus menjadi bagian dari tim. Yang keempat, ada fokus pada penggunaan data. Yang berikut akar penyebab atau disebut dengan RCA. Investigasi dalam pemecahan masalah yang diformalkan, pendekatan yang difokuskan pada mengidentifikasi dan memahami penyebab yang mendasari suatu acara serta peristiwa potensial yang dicegat digunakan dengan pemahaman sistem itu. Bukan faktor individu, kemungkinan besar adalah akar penyebabnya sebagian besar masalah. Jika peristiwa sentral terjadi, RCA adalah diperlukan dalam harus diikuti dengan rencana tindakan yang realistis untuk ditangani dan dihilangkan risiko. RCA diselesaikan setelah peristiwa keselamatan pasien dan mencakup urutan peristiwa yang mengarah ke peristiwa tersebut. Kemungkinan faktor penyebab dan akar penyebab dan tindakan rencana yang identifikasi strategi khusus untuk mengurangi risiko terjadinya insiden serupa di masa depan. Yang berikut, mode kegagalan dan analisis efek. Mode kegagalan dan analisis efek atau disebut dengan FEA berguna dalam menentukan aspek apa dari suatu proses perlu diubah. Tujuan FMEA adalah untuk mencegah keselamatan pasien, peristiwa dengan mengidentifikasi semua kemungkinan cara suatu proses dapat mengakibatkan kegagalan. Perkiraan probabilitas kegagalan, diperkirakan konsekuensi kegagalan, dan buat sebuah rencana tindakan untuk mencegah potensi kegagalan terjadi. Langkah-langkah dalam proses FMEA mencakup mode kegagalan atau apa yang bisa salah, penyebab kegagalan atau mengapa kegagalan itu terjadi, dan efek kegagalan atau apa yang akan terjadi menjadi konsekuensi dari setiap kegagalan. Baik teman-teman, sekian dari presentasi saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.